Halo semuanya, saya Wasil Mawardi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan untuk tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi pada soalnya, pertama kita akan membuat suatu aplikasi sederhana menggunakan Java. Di sini ada yang pertama kita ada list untuk menu restoran, lalu ada menu pemesanan yang akan dilakukan oleh pelanggan. Lalu ada perhitungan biaya ketika misalkan total keseluruhannya nanti akan ditambahkan 10% untuk biaya pajak. Lalu ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, selain dari itu ini ada juga diskon 10% jika keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Lalu ada buy one get one jika pesanan kategori minuman ini melebihi 50.000. Selain itu, ini juga ada menu mencetak struk pesanan. Selain itu, ini ada juga manajemen menu aplikasi. Nah, jadi manajemen menu aplikasi ini berfungsi sebagai untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus dari menu yang akan dipesan oleh pelanggan. Nah, jadi langsung saja kita ke kode-kodenya. Nah, di sini saya sudah membuat dari Apache NetBeans. Di sini saya udah otomatis membuat suatu project baru namanya restoran sederhana. Nah, ini kalau misalkan di running, ini akan menjalankan suatu function main utamanya. Jadi akan muncul hello world. Kalau hasilnya misalkan. Nah, seperti itu. Oke, langkah pertama nanti kita akan buat beberapa function. Jadi karena tadi kita ada beberapa kebutuhan. Pertama ada menu pemesanan untuk pelanggan. Lalu ada cetak struk, lalu ada menampilkan menu, dan terakhir mungkin ada menu pengelolaan untuk menu yang dilakukan oleh owner atau restonya gitu. Sehingga nanti kita akan buat beberapa functionnya. Nah, untuk videonya saya akan skip terlebih dahulu agar untuk mempercepat pembuatan video ini. Setelah saya coding untuk beberapa menu, jadi saya akan jelaskan di sini. Pertama kita akan punya namanya kelas menu item. Kelas menu item itu sebagai blueprint, artinya kita apa yang akan ada kita pakai di bawah, kita akan memakai standar atau blueprint dari menu item. Di sini ada nama, harga, dan kategori. Untuk nama ini ada string, lalu harga ini double karena berupa angka, angkanya bisa pecahan ataupun satuan. Lalu di sini ada kategori, ini sifatnya tipenya string. Nah, di bawah ini kita ada beberapa function di bawah. Ini untuk kelas utamanya kita membuat namanya restoran sederhana. Selain itu, di bawahnya kan ada beberapa function tambahan. Jadi untuk utamanya itu ada di public function dari main. Main ini akan dijalankan ketika pertama kali di running gitu. Sehingga untuk mengakses semua function-function di sini dibutuhkan untuk dipakai di main gitu. Contohnya gini, kita buka di main. Nah, pertama kita ada beberapa untuk daftar menu. Ini saya simpan di sebuah array list berbentuk array. Lalu untuk inputannya nantinya kita akan menggunakan scanner untuk input. Jadi ini package-nya di atas sudah saya Sudah saya import Java Util Scanner. Nah, langsung aja ke main. Nah, di awal kita ada pengisian data awalnya terlebih dahulu. Jadi untuk menu awal utamanya kita kan tadi untuk di daftar menu kan masih kosong ya di daftar menu ini. Nah, ketika dijalankan masuk ke main, dia akan menjalankan menambahkan data-data menu ke daftar menu. Yang pertama misalnya contohnya nasi goreng, ini harganya, ini makanannya. Nah, kenapa hanya seperti ini? Karena kita udah memisahkan dengan konsep OOP, Object Oriented Programming. Menu item ini adalah sebuah blueprint atau sebuah kelas yang ada di atas tadi di sini. Ini ada nama, harga, dan kategori. Nah, dari nama-nama ini akan tersimpan oleh
ke variabel yang ada di menu item gitu. Sehingga ini new object, tinggal dimasukin aja nama-nama dari item-item tersebut gitu. Lalu selanjutnya ini, kan nanti ada opsi untuk inputan user itu apakah ini masih berlanjut atau tidak. Contohnya gini, untuk suatu ketika di running nanti ada opsi apakah ingin lanjut atau tidak. Nah, ini untuk aplikasi ini akan ditutup ketika usernya apa namanya tuh case-nya 0 gitu. Nah, ini ada case-nya 0, maka runningnya false gitu. Sehingga data awalnya running tuh. Nah, di sini awal ada while atau looping. Loopingnya kita menggunakan while. Ini ada input, ada print line-nya dulu. Apakah Anda mau ngapain nih? Misalnya pertama ada pesan makanan, dua kelola menu, atau ketiga keluar. Nah, ketika user input di sini, ya kan akan masuk ke sebuah variabel aksi. Pertama, jika aksinya itu satu, berarti kan satu pesan makanan. Ini akan masuk ke function mode pelanggan. Kalau misalnya usernya pilih dua, maka ini masuk ke mode manajemen gitu. Dan kalaupun misalnya 0 keluar, nah ini akan menghapus atau membuat variabel running tadi menjadi false gitu. Sehingga loopingnya akan berhenti sampai di sini gitu. Jadi ini while itu ketika runningnya terus berjalan, selagi user tersebut tidak memilih 0, ini akan terus-terusan berjalan, apakah itu tergantung dengan case-case-nya tersebut. Seperti itu. Nah, pertama kita untuk mode pelanggan. Jadi untuk mode pelanggan ini saya buat function terpisah. Di bawah ada mode pelanggan. Jadi ketika user mengklik satu, ini akan masuk ke mode pelanggan. Ini kita buka. Pertama kita akan membuat variabel utama kita. Ini untuk acuan, keranjang, dan sebagai penyimpan item dan QTY. Pertama ini ada boolean untuk memesan. Jadi ketika misalkan user tersebut masih memesan, sama konsepnya sama seperti yang tadi. Jadi nanti akan ditampilkan menu. Nah, untuk jadi gini, ketika user input memilih menu, ini akan menampilkan menunya terlebih dahulu, lalu di bawahnya ada inputan. Sehingga di sini kita perlu menampilkan menunya. Kenapa dibuat function lagi? Karena agar mempermudah dan menyederhanakan codingannya gitu. Tampilkan menu ini nanti akan ngehit ke yang diinput tadi di daftar menu gitu. Kita buka aja untuk functionnya. Tampilkan menu ini akan melooping dari tiap-tiap menu dari variabel daftar menu yang ada di sini di main gitu. Sehingga akan ditampilkan secara dengan style yang bagus seperti ini, menampilkan nama, kategori, serta harga-harganya gitu. Nah, setelah menampilkan menunya, di sini user ada inputan untuk ketik pilih nomor menu yang akan dia pesan atau ketik selesai jika pesanan sudah cukup. Nah, ini untuk inputannya kita simpan dalam variabel string bernama input. Nah, ya, pertama, jadi while ini kan ada memesan, variabel memesan. Nah, ini nilai defaultnya kan true. Kalau misalkan selesai, otomatis ini akan diubah variabelnya menjadi false, sehingga dari putaran atau looping while tadi akan berhenti dan melanjutkan ke cetak stroke gitu. Kalau misalnya masih berlanjut, usernya memilih lagi, ini akan seperti ini. Pertama, kita akan validasi input angka. Apakah angka ini sesuai? Yang kedua, lalu ngecek nih, validasi apakah menunya ini itu ada atau tidak di dalam daftar menu yang tadi. Jadi ini pertama ada jumlah pesanan. User menginput jumlah pesanan yang ada pada pesanannya gitu. Nah, ketika gitu ya, setelah diinput, ini akan dimasukkan ke dalam keranjang. Pertama dia masukin dulu indeksnya terlebih dahulu, ngambil get index array-nya dulu. Lalu yang kedua akan mengambil QT jumlah barangnya gitu, jumlah barangnya. Jadi tadi menunya udah dapat, sekarang jumlah barangnya gitu.
Nah, setelah itu, kalau misalnya udah beres, nah ini kan nanti akan ke looping lagi, ke atas lagi. Nah, apakah masih memesan atau tidak? Misalkan usernya masih memilih dari angka-angka dari menu gitu. Nah, ini akan berlanjut sampai keranjangnya penuh, sampai keranjangnya akan terisi sampai usernya tersebut gitu. Lalu setelah itu misalkan user inputnya selesai gitu, otomatis akan ke sini melanjutkan function ke bawah. Di bawah ini ada pengecekan jika ada pesanan. Kalau misalkan ada pesanan, kalau ada nanti akan dicetak struk. Kalau enggak, ya udah tidak akan ada cetak struk gitu. Nah, untuk cetak struknya saya buatkan function sendiri agar tidak panjang masuk ke cetak struk. Ini memasukkan apa ya, keranjang yang tadi berupa item-item yang diinput oleh user. Yang kedua ada eh, keranjang untuk melihat jumlah-jumlah dari barang-barang tersebut. Nah, ini untuk cetak struknya seperti ini. Dia menerima sebuah array. Array ini kan tadi dari keranjang item. Lalu ada array berupa jumlah barang yang diinput oleh user gitu. Pertama, untuk struktur pembayarannya, ini kita akan melakukan looping. Looping dari mana? Dari jumlah keranjang item. Pertama, kita akan looping jika i kurang dari jumlah dari item, maka item ini kita akan dapetin itemnya terlebih dahulu, lalu akan mendapatkan gitu ya, atau jumlah barangnya dulu. Di sini kita dikalikan nih jumlah dari harga item tersebut dikali dengan jumlah barang yang dipesan oleh user. Lalu nanti akan dimasukkan ke subtotal yang mana ini ditambah sama dengan total dari item tersebut gitu. Nah, setelah itu nanti akan dicetak di bawah, misalkan namanya apa dikali jumlah barang, nanti harganya berapa gitu. Terus-terusan sampai si barang tersebut yang ada di items ini akan sampai habis gitu. Kalau misalkan ada 10, berarti kan nanti ada 10 loopingan dengan masing-masing dia akan ngeprint dari nama sama jumlah barangnya. Nah, untuk subtotalnya nanti kan akan terus bertambah. Jadi misalnya looping pertama 10.000, looping kedua 20.000, 10 tambah 20 jadi 30.000, terus-terusan. Lalu di sini ada logika biaya tambahan. Nah, ini kalau misalnya eh, biaya tambahan ini berupa pajak tuh kan wajib ya. Artinya subtotal dikali 10%, lalu ada servis 20.000. Nah, ini untuk total sementaranya pertama gini, ada subtotal ditambah pajak ditambah servis tadi gitu. Nah, ini opsi kalau ada diskon dan potongan minum. Nah, ini kalau misalkan ada diskon, kalau misalkan lebih dari 100.000, jadi kan total sementara jika lebih dari 100.000, maka di diskonnya berapa? Diskonnya berarti total sementara dikali 10% gitu. Nah, ini langsung tampilkan aja info diskonnya 10%. Lalu ini diskon yang kedua atau promo yang kedua, ada buy one get one. Jika total sementara tadi yang di sini bukan total sementara udah setelah di diskon, tapi total sementara yang di sini itu kalau misalkan lebih dari 50.000, dan jika nah ini ada looping lagi, dan jika item kategorinya tuh minuman, dia ada anggap satu minuman itu yang paling murah tuh gratis gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk totalnya, berarti untuk total bayaran, total sementara, dikurangi diskon dan potongan minuman. Nah, kalaupun misalkan tadi nggak ada diskon, berarti kan RP 0, defaultnya 0. Kalaupun nggak ada potongan minuman, berarti defaultnya 0. Seperti itu. Nah, ini tinggal ditampilkan saja totalnya, pajak, servis, diskon, potongan, dan total dari total bayar tersebut. Seperti itu, kurang lebih. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, kita running di sini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Pertama, kita akan memilih dulu misalkan apakah ada pesanan atau kelola menu. Ini untuk admin. Misalkan pesan makanan, ini akan menampilkan daftar menunya apa. Nanti untuk pemesanan kita tinggal input aja nomornya, misalkan ayam bakar nomor 2, jumlah pesanannya misalkan 1 aja. Lalu jus jeruk misalkan 4.
jumlah pesanannya misalkan satu aja. Nah, ini kan akan terus looping di yang tadi. Kalau misalkan selesai sudah, kita akan input selesai, maka looping yang tadi akan akan habis gitu atau ngebreak gitu. Nah, di sini ada struk pembayarannya. Tadi saya pesan satu ayam bakar dan jus jeruk satu gitu. Nah, seperti itu. Ini kayaknya masih salah deh. Ini ada jus jeruk. Jus jeruknya kan cuma 15.000. Promonya harusnya tidak aktif. Sebentar saya perbaiki terlebih dahulu. Oh iya, untuk yang buy one get one ini kenapa masuk? Karena ini kan 30 tambah 15 45.000. Nah, di logika yang tadi, ini ngambil dari total sementara. Total sementara ini udah termasuk dari pajak dan servis, sehingga melebihi dari 50.000, seperti itu. Nah, misalkan saya pesan ulang lagi, kan pesan makanan, tapi saya pesan cuman eh, es tehnya satu, lalu misalkan yang paling murah deh nasi goreng, nasi gorengnya satu, kita selesaikan. Nah, ini sama 30 tambah 3.000. Ini 25, 30.000, 30.000, potongannya 5.000 ya. Ini karena ada servisnya 20.000 seperti itu. Jadi pasti akan ada promo buy one get one-nya akan terus menerus ada gitu karena melebihi dari 50.000 gitu. Nah, nanti kita akan coba dengan input menu yang baru yang lebih murah. Kita coba saja. Untuk selanjutnya, setelah tadi input menu dan keluar struk pembayarannya, kita coba untuk aplikasi kelola menunya. Untuk di admin, kita pilih nomor 2. Nah, contohnya misalnya tambah menu. Untuk nomor klik 1, tambah menu misalnya lalapan. Lalapan ini misalnya harganya cuma 2.000. Ini kategorinya makanan. Lalu misalnya tambah. Nah, ini otomatis masuk ya. Tadi udah berhasil ditambah, masuk lalapannya 2.000. Kita tambah lagi misalkan minuman, tambah menu satu lagi. Misalnya kita tambah mineral water. Mineral water ini misalkan 1.000. Kategorinya minuman gitu. Nah, selain itu kita bisa juga mengubah harga, klik 2. Dari harga, kita akan pilih dulu nih menu apa aja yang mau akan kita ubah. Misalkan ayam bakar ini terlalu mahal, saya ubah misalkan jadi 20.000 doang. Nah, ini udah berhasil berubah, ayam bakar jadi 20.000. Lalu bisa juga menghapus menu. Menghapus menu, pilih 3. Contohnya misalkan mau menghapus jas jeruk, klik 4. Ini ada konfirmasi apakah ingin hapus atau tidak, klik ya. Nah, ini udah kehapus ya untuk jeruknya. Nah, coba sekarang kembali lagi, klik 0 untuk memesan makanan. Misalkan pilih 1, kita pesan misalnya tadi lalapan nomor 4 dan mineral water nomor 5. Oh, tadi maaf, salah. Selesai aja dulu. Kembali ke menu. Nah, ini misalkan contohnya kalau misalkan kurang dari 50.000, nggak ada potongannya gitu. Nah, coba contoh misalnya saya mau pesan satu makanan dan satu minuman, satu lalapan dan satu minuman. Ini kita selesaikan. Nah, ini totalnya jadi 23.000 karena tidak ada potongan dari buy one get one. Kan kalau tadi lebih dari 20.000. Seperti itu untuk tugas praktik ini kita berhasil memahami untuk konsep dan cara dari suatu aplikasi yang kita buat
di restoran, baik di melakukan pemesanan makanan atau pengelolaan menu yang bersifat krud gitu. Sekian dari saya Wasil Mawadi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.